Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Sahabat BC, balik lagi jam rawan nemenin kamu bareng Bangkit dan ada saya Tegar Nawawi. Yes. Sahabat BC, gimana kabarnya hari ini di hari Kamis tanggal 31 bulan Oktober 2024, hari terakhir bulan ini Mas Tegar ya. Betul sekali. Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Betul. Mas Tegar, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah makan Bangkit, sudah sarapan pagi hari ini? Alhamdulillah udah nasi uduk 2 bungkus. Banyak ya. Ya, sesuai dengan share-sharean kita sahabat BC Yes. di program Jam Rawan hari ini kita akan ngobrol nih sesuai dengan topik yang sahabat BC juga mungkin udah tahu, yaitu tentang HKI. Apa Hak itu, Mas Tegar? kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Betul. Tapi tentunya Kit sesuai dengan tugas Bea Cukai, kita Oke. akan ngomongnya dari sisi kepabeanan. Benar banget. Dan kita nggak cuma berdua, Mas Tegar. Betul. Hari ini kita udah bersama 2 orang luar biasa dalam bidang ini. Terlihat gugup ini Pak Tarto dan Mas. Kita perkenalkan dulu sahabat Yes. BC, 2 narasumber yang akan ngobrol dengan kita di hari ini. Yang pertama adalah Pak Mas atau Kak ini anaknya? Oh, enggak sih. Pak Tarto Sudarsono, beliau merupakan Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara 2. Benar ya? Benar Pak Tarto ya. sekali. Agak mendekat sedikit Pak Tarto Iya, suaranya. siap. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak Tarto? Alhamdulillah baik sekali Mas. Alhamdulillah, ini dari nama jabatannya agak serem nih ya. Agak seru gitu. Agak seru. Semoga mukanya nggak serem ya. Enggak, menyenangkan. Dan bersama Pak Tarto sekarang udah bersama juga kita Mas Andri Rizkia Indrawan, Yes. analis di Subdit KLN juga ya Mas. Siap. Mas Andri. Siap. Atau Pak Andri? Bung, Andri Bung, Mas aja deh. Mas aja. Gimana kabarnya Mas Andri? Alhamdulillah baik. Sudah Baik. sarapan juga pagi hari ini? Alhamdulillah sedang sahur. Luar biasa. Terpukul. Kita bahas saumnya aja gimana? Oke, tadi kalau Pak Tarto Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara 2 ya. Kok mau jadi yang kedua? Tahan. Ya udah nggak usah dijawab, nggak perlu dijawab ya, nggak semua pertanyaan perlu dijawab. Kita pengen ngingetin sahabat BC, karena hari ini kita topiknya adalah penegakan hukum hak kekayaan intelektual di bidang kepabeanan. Yes. Jadi sahabat BC yang punya pertanyaan, tentunya sesuai dengan topik, nanti silakan drop di kolom komentar ya, Kit, ya. Nanti kita atau mungkin langsung di 081249207758 atau mungkin melalui kanal beacukai.com, nanti bisa ada pertanyaan langsung kita tanyain ya Mas ya. ke betul, Narsum ya. betul. Dan sebagai catatan tentunya pertanyaan yang sesuai dengan topik ya yang nanti akan kita bener banget. tanyakan. Jangan sampai nanya kodam yang nggak sesuai dong. Cek kodam dong. Benar. Oke, sebelum kita mulai nih supaya apa ya, kita relax, kita senam dulu ya gimana? Enggak, udah agak kelamaan. Oke, mungkin ke Pak Tarto dulu Pak. Nih boleh dijelasin sedikit nih tentang TUSI unit Pak Tarto sendiri nih sebelum kita mulai unit kejahatan lintas negara. Dari namanya agak serem nih. Nah, itu sehari-hari ngapain tuh Pak Tarto? Iya itu dia, makanya saya bilang tadi namanya memang menyeramkan kalau belum kenal gitu. Makanya kita mencoba untuk memperkenalkan diri selalu gitu kan, dan mencoba untuk membuktikan bahwa tidak seseram namanya gitu. Baik. Unit kejahatan lintas negara itu suatu subdirektorat di bawah Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Memang subdit baru ya. Baik. Subdit baru 2,5 tahun lagi ini ya. Lalu ada tusinya 3 secara garis besar. Yang pertama tentang kejahatan lintas negara di bidang pembawaan uang tunai atau cross border cash carrying. Lalu ada juga tentang TBML atau trade based money laundering. Oke. Itu untuk yang kejahatan lintas negara 1. Baik. Satu kan. Kalau 2 ya kami ini tentang HKI, hak kekayaan intelektual doang. Jadi memang fokus di bidang HKI. Yang ketiga agak gado-gado nih yang ketiga nih. Nah, gimana kenapa itu? nih? Ada tentang terorisme, ada tentang CITES, Baik. itu ada tentang lingkungan hidup, ada tentang limbah dan lain-lain. Jadi lainnya kejahatan lintas negara masuk ke seksi kejahatan lintas negara. Gitu. Kalau di 2 nih berarti orangnya intelek ya? Iya Mas Andri. Sesuai namanya hak kekayaan intelektual ya. Amin. Kalau Mas Andri sendiri sepengetahuan saya juga udah lama berkecimpung di dunia HKI Mas ya. Ya, Bahkan di bidang keilmuannya juga Mas ya. alhamdulillah. Gimana Mas, boleh cerita sedikit pengalamannya Mas Andri? Iya, jadi memang dimulai dari mungkin ya dari saya ngambil S1, S2-nya memang tentang HKI juga kan gitu ya. Intelek sekali kan? Jadi Iya, luar biasa. skripsinya terus tesisnya ya kan tentang HKI juga. Dan kemudian alhamdulillah waktu pendirian subdit ini kan saya ikut juga gitu. Dulunya kan dari subdit intelijen ya Mas Tarto. Iya, Mas. Di subdit intelijen kemudian
kebetulan ada nomenklatur yang kosong waktu itu, subdirektorat narkotika berubah jadi direktorat kan. Ya, baik. Akhirnya dibuatlah beberapa kajian-kajian kan gitu ya. Nah alhamdulillah yang diterima adalah subdit kejahatan negara oleh pimpinan kita kan gitu ya. Nah, jadi nah ikutlah saya jadi ke subdit itu kan gitu ya dulu di situ. Nah dari situlah mulai sampai sekarang mungkin sudah berapa tahun ya. Enggak, jangan dihitung. Jangan sebut ya. Jangan dihitung. Intinya sih alhamdulillah Agak masih berbakti sih untuk Berbakti. HKI ini. Dan masih ingin berbakti ya Mas ya? Insya Allah masih karena masih banyak lah yang perlu di. Masih kurang orang nggak Mas? bagus. Oke, baiklah kalau gitu kita langsung nih sebelum kita lebih lanjut tentang peran Bea Cukai ya di bidang kepabeanan Benar terkait banget. pengawasan HKI Ya. gitu ya. Dan mungkin juga sahabat BC dari audiens juga pernah sering dengar aja Mas tapi Ya, belum terlalu benar. tahu gitu hak kekayaan intelektual. Mungkin bisa dijelasin nih tentang HKI atau hak kekayaan intelektual dan juga macam-macam turunannya atau jenisnya gitu ya. Mas Andri atau Mas Andri dulu. Pak Tato? Saya. Atau saya aja nih Mas kalau Saya harus nanya dulu pimpinan saya. Atasan langsung. Silakan. Saya dulu nanti dilengkapi gitu ya. Iya. Boleh. Kalau kita ngomongin hak kekayaan intelektual ini memang hak yang diberikan oleh negara sebenarnya. Atas apa? Atas inovasi, kreasi, karya cipta gitu kan. Pokoknya yang dibuat oleh manusia dan didaftarkan ke negara itu nanti akan jadi dilindungi oleh negara. Atas pemikiran kita, makanya bahasanya kan intelektual ya. Jadi atas pemikiran kita. Beda dengan hak asasi manusia yang kita dapat baru lahir langsung dapat, itu hak asasi. Iya. Kalau HKI harus didaftarkan dulu. Secara umum harus didaftarkan dulu. Mungkin ada beberapa yang pengecualian tapi secara umum didaftarkan dulu baru bisa dapat perlindungan dari negara. Gitu. tapi dia nggak harus dalam bentuk barang terlihat gitu ya, tangible. Biasanya intangible malahan. Biasanya malah tidak terlihat ya, karena kan karya itu kan biasanya tidak ada tidak berwujud seperti misalnya lagu misalnya. Hak Oh cipta, iya, benar. Kan tidak berwujud. Merek misalnya, logo sih ada wujudnya ya. Iya. Kalau paten nanti ada wujudnya. Macam-macam sih nanti bentuknya. Untuk HKI. Tadi Pak Tarto sebut hak cipta, ada merek gitu. Itu termasuk dari hak kekayaan intelektual berarti ya? Benar, kalau secara umum di undang-undang tentang oleh DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu ada 7+1 bahasanya. 7+1 baik. 7+1 bahasanya. Apa aja itu? Mari kita limpahkan ke rekan saya biar dibicara juga. 7+1 nomor 4 bikin gempar Mas. Bener. Gimana? Ya intinya semuanya kan dalam satu kesatuan di Undang-Undang Kekayaan Intelektual gitu ya. Nah di Undang-Undang Intelektual ada namanya hak cipta tadi kan, terus ada juga merek. Ini gabungin sama indikasi geografis. Sekarang udah mau dipisah Nah, gitu plus kan. satunya di situ. Plus satunya di situ. Terus ada hak paten juga, ada varietas tanaman, terus desain tata letak sirkuit terpadu gitu kan, mainboard itu kan pasti ada. Nah itu juga dilindungi kekayaan intelektualnya. Desain industri, jadi kayak mobil, motor, bentuknya itu tuh harus dilindungi. Jadi banyak kejadian-kejadian yang lama, misalkan motor Indonesia, kemudian ada motor dari China kan mirip percis. Ya, baik. Padahal desain industrinya didaftarkan, otomatis kan melanggar Baik. kepemilikan mereknya kan gitu. Terus ada rahasia dagang, ini mungkin yang intangible, mungkin disebut Mas Tarto tadi kan. Rahasia dagang. Rahasia dagang kan nggak ada tuh, kayak bentuk apa? Mungkin resep terlihat kan seperti Iya. Oke. Tapi kan secara rasa, sekarang kalau mau saya langsung contohin, misalnya sekarang di Amerika sana, parfum aja itu ada didaftarkan gitu, wangi-wangian gitu. Wanginya atau mereknya? Wanginya. Kalau merek udah pasti. Udah pasti. Iya. Wanginya di Indonesia belum. Waduh. Jadi ini wanginya parfum ini gini. Makanya kalau ada pandemi lagi saya bingung gitu. Kan belum tentu sama gitu kan warna wanginya. Iya. Wanginya seperti ini tuh ya khasnya dia gitu. Terus ada lagi kalau di sana tuh misalnya motor, mobil, suara Harley gitu kan. Itu Itu juga. Kalau di Indonesia sudah kayak jingle-jingle. Misalnya kayak Tokopedia itu kan ada lagu iya. atau lagu-lagu apa es krim gitu itu didaftarkan. Itu jingle-jingle itu di Indonesia sudah. Tapi kalau yang tadi yang motor terus yang di Indonesia belum. Itu belum teradop gitu. Karena susah juga untuk memastikannya. Memang butuh melihat dari setiap negara tuh belum tentu bisa diterapkan kan gitu. Oke. Berarti masing-masing negara itu punya ketentuan yang berbeda penerapan HKI Mas? Tentunya. Oke. Tapi kalau di Indonesia sendiri Mas, dari 7+1 ini apakah akan berpotensi untuk berkembang lagi atau kayak cukai kan ada ekstensifikasi gitu. Iya. Apakah ini bakal berkembang lagi gitu? Sepengetahuan Mas Andri aja atau saya. Pak Darto. Monggo silakan siapa aja boleh. Ini kan sudah jadi ada WIPO ya namanya. Jadi secara internasional kalau kita kan World Custom Organization. Iya. Di ini pun di Indonesia pun ada di JKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di luar di internasional ada WIPO gitu. Tapi
dipastikan sih harusnya masih sekitar itu gitu loh. Nah, ke depan paling bukan terkait jenisnya, tapi terkait detailannya. Kayak seperti tadi, merek didetailkan lagi ada 3D kayak gitu kan. Tapi merek tetap tidak akan berubah jadi apa gitu kan. Kayak tadi terkait suara tadi kan, itu kan maksudnya ke hak cipta misalkan. Lagu kan gitu. Hak ciptanya nggak tetap ada, tapi detailannya itu nanti akan bertambah misalkan. Mungkin. Baik. Ya kan makanya kalau hak cipta itu kan duluan mempublish kan. Misalkan kalau Mas Tegar punya lagu di rumah gitu menciptakan dem, tapi Mas Tegar nggak masukin ke YouTube, tiba-tiba Mas Bangkit yang masukin ke YouTube, ya dia yang dapat royaltinya. Dari kalau hak cipta tuh duluan publish. Bukan duluan daftar, Mas. Itu merek. Oh, merek. Beda. Oh, oke. Kalau merek dulu baik. first to file. Kalau merek tuh jadi duluan daftar ke DJKI dan dan merek itu biasanya region. Jadi misalkan di Indonesia daftar, di luar negeri belum tentu. Jadi kalau ada merek kita dibawa ke luar negeri ya bisa aja kalah. Karena di luar negeri siapa tuh udah yang daftar duluan kan gitu ya. Daftar duluan ya, Mas. Makanya dulu ada kejadian-kejadian kayak IKEA-nya ya kan. IKEA-nya Indonesia kok bisa menang lawan IKEA-nya Swedia misalnya. Ya karena di sini udah daftar IKEA-nya, mungkin di sana belum misalkan gitu kan. Jadi memang setiap negara gitu harus mendaftarkan. Tapi ada protokol Madrid namanya. Jadi kalau kita mau pemegang merek itu daftar sekali, tapi untuk beberapa negara itu bisa. Oh, itu daftarnya ke DJKI. ke DJKI. Direktur Jenderal baik. Intelektual gitu kan. Dia daftar sekali tapi dia bisa dilindungi di beberapa negara. Itu namanya protokol Madrid. Jadi silahkan gitu. Tapi ada juga yang saya cuma di negara saya doang kan gitu bisa. Tapi pas saat dia keluar, ada kemarin kejadian itu ada yang ngomong bahwa dia ekspor tiba-tiba di sana ditangkap sama custom tujuan karena ternyata di sana udah didaftarkan duluan. Masalah itu siapa yang duluan bener enggaknya kan yang penting daftar duluan kalau Daftar duluan. merek itu. Oh, agak Seru ini ya? sih. Seru ya? Ada dua prinsipnya memang. Yang pertama Gimana, adalah Pak? HKI itu teritorial. Jadi Baik. tiap negara punya kebijakannya masing-masing. Oke. Jadi didaftar di satu negara belum tentu diakui di negara lain. Jadi harus didaftar lagi di negara tersebut kecuali pakai protokol Madrid tadi. Terus yang kedua adalah first to file. Kalau di Indonesia itu first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan duluan dia yang berhak untuk meskipun dia tidak bergerak di bidang itu. Ada banyak Yang penting contohnya. terdaftar aja gitu ya, Pak ya. Duluan aja daftar. Kira-kira merek ini belum daftar tapi kayaknya bakal meledak deh. Iya. Ada orang lain tiba-tiba daftarin dulu. Oke. Kalau dia mau pakai mereknya bayar sama saya. Seperti itu. Iya. Itu first to file. Nah, oke. gitu. Untuk hak cipta tadi memang duluan publish ya. Cuma untuk dilindungi negara dihimbau untuk didaftarkan juga kata teman dari DJKI seperti itu. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa nanti ke ngundang teman dari DJKI ya kalau untuk HKI ya. Karena bukan bidang kami nih sebenarnya. Baik, ini kita sudah terhubung. Enggak dong, enggak secepat itu dong, secepat itu. Kayak mungkin kasus yang heboh juga terkait dengan perang merek sebuah ayam ya. Nah, itu Nah, yang beberapa Ayam waktu lalu ya. Kita sebut aja kayak Bensu kan. Gitu contohnya itu. Inisial BNSU ya. Inisial. Ya, itu kan bensunya ya. Bensunya. Yang masalah ini bensunya. Jadi lucunya itu bensu itu kan antara dua ya. Benny Sujono yang punya awal itu sama si bensunya Ruben itu kan. Onsu, Nah, Ruben Onsu berdua. Ternyata kalah juga. Ada lagi satu bengkel susu dia. Udah duluan tahunnya. Lebih duluan setelah dicek di JKI gitu. Jadi mereka kalah juga dua-duanya. Tapi nah itulah. Sekarang jadi mulai intinya dievaluasi. Jadi kalau udah mirip-mirip itu sebenarnya sudah nggak boleh lagi diterima harusnya. Kalau penyebutannya mirip gitu Mas ya. Kalau udah sama gitu ayam sama ayam gitu itu harusnya sudah nggak ada lagi terima. Sekarang udah mulai seperti itu. Oke. Kalau dulu mungkin ya udah yang penting nanti kan beradu di persidangan kan gitu. Iya. Diterima dulu mungkin dulunya mungkin. Sekarang sudah nggak. Kalau udah mirip-mirip tidak dikeluarin sama pemeriksa dari si DJKI-nya. Karena memang sudah pasti jadi tuntutan nantinya kan gitu. Karena emang orang Indonesia kan kreatif ya, Mas ya. Itu Kan orang Indonesia kan kreatif tuh. Banyak merek-merek dagang yang udah Plesetan ada, biasa terus ya. diplesetin. Bahkan kayak merek-merek maaf nih sepatu-sepatu yang dari luar negeri banyak, mereknya udah besar aja masih banyak diplesetin juga kayak gitu. Emang kreatif luar biasa orang Indonesia ya. Gimana? Oke. Sudah dapat insight tentang HKI Bangkit? Belum ya? udah nambah lah dikit pengetahuan tentang Karena HKI. Bangkit ini mau merilis lagu. Aduh. Kalau dirilis kan diedarkan, nanti pengedarnya ditangkap. Enggak dong, bukan itu beda. Lanjut, Beda. Oke, kalau tadi ngomongin tentang HKI kan ternyata seru banget nih Mas Tegar. Yes. Tapi kan pasti sahabat BC mungkin teman-teman yang lagi nonton juga di live Instagram bertanya-tanya nih, terus Bea Cukai ngapain? Iya. Perannya Bea Cukai ke HKI apa? Ngapain gitu kan? Betul. Gimana Jangan nih? ikut-ikutan aja nih Bea Cukai. ini. Gimana nih? Nah. Pak Tarto silakan. Kalau kembali ke tusinya Bea Cukai, nah ini baru masuk ke tusi kita nih ya. Baik. Lebih mantap nih ngomongnya ya. Wah, Serius nih. Karena yang memang tusinya Bea Cukai kan cross border ya atau Yes. lintasan internasional lah ya. Betul.
perdagangan internasional di perlintas batas kita, di pelabuhan kita. Jadi kita fokus di situ. Bea Cukai fokus di menjagain merek atau HKI itu, merek dan hak cipta itu di perbatasan atau di pelabuhan utama lah gitu maksudnya. Bagaimana bentuknya? Kewenangan kita dibagi dua sebenarnya. Baik. Ada ex officio, ada juga judicial scheme. Bedanya apa? Kalau ex officio itu berarti kita aktif. Oke. Bea Cukainya aktif. Aktif ngawasin merek yang kira-kira nih melanggar HKI nggak? Ini palsu nggak kira-kira? Atau ini KW nggak gitu? Itu aktif kita. Oke. Tapi ada syaratnya kalau mau dilindungi secara aktif. Rekordasi dulu. Apa itu baik. rekordasi? Rekord itu dari kata rekord, perekaman. Jadi Ya, baik. mereknya si pemilik perusahaan ini atau pemegang merek ini didaftarkan dulu ke Bea Cukai, ke unit kami gitu. Nanti baru kita bisa lindungi mereknya di pelabuhan atau di perbatasan gitu. Itu baru bisa dilindungi aktif. Tapi kalau enggak, pakailah judicial scheme. Berarti lewat pengadilan niaga. Bea Cukai akan melakukan penangguhan sementara setelah mendapat perintah dari pengadilan niaga. Tadi yang ex officio juga melalui pengadilan niaga, tapi kita ikut bantu meriksain di awal. Kita periksain barang-barangnya itu di awal. Gitu. Itu bedanya secara umum ya. Oh, oke. Berarti kalau yang peran kita langsung harus daftar nih. Nah, tapi kalau pernah nggak sih Bang atau Pak, ini kalau kita di border ya, lagi ngawasin gitu. Tahu nih indikasi barang ini ternyata melanggar HKI. Tapi karena kita belum daftar nih produknya, itu gimana itu Pak? Pernah nggak? Sering. Sering. Dan itu kita gimana? Kita dokumentasikan saja. Kita take note. Baik. Kita take note, nanti pada suatu kesempatan nanti mungkin bisa disampaikan secara formal atau informal kepada pemegang mereknya di Indonesia bahwa ada dugaan barang palsu atau barang KW-nya masuk lewat pelabuhan. Nanti baru kita himbau untuk rekordasi biar bisa dilindungi secara aktif gitu. Oke, berarti saya highlight lagi untuk keaktifan Bea Cukai untuk melakukan penegakan ketika sudah dilakukan terdaftar atau rekordasi ya. Betul. Kalau untuk mendaftar ini brand-brand mana saja dari luar negeri saja kah Mas Andri atau brand lokal juga boleh sebenarnya? Iya pastinya siapapun bisa mendaftarkan ke Bea Cukai. Cuma tadi dalam artian memang kami harus memastikan itu si pemegang merek itu baik di luar negeri maupun di Indonesia harus berbadan usaha di Indonesia kan. Jadinya memang mereka akan kita terima kan gitu ya. Tentunya dengan persyaratan tertentu yang nanti kita akan periksa secara informal maupun material, material. Tapi pastinya misalkan kan kita tidak menutup kemungkinan yang daftar ke kita ada perusahaan asing misalkan dari luar negeri sana misalkan. Kebetulan yang sekarang saya sebut deh misalkan salah satu perusahaan PNG misalkan yang di Indonesia kan, Protect and Gambler itu kan dari Amerika ya. Nah, dia daftarin terkait jiletnya itu, jilet yang sering kita tangkap tuh yang terkait pisau cukur. Kan dia bukan ujuk dia datang harus ke sini dan dia langsung memindahkan pabriknya mereknya gitu. Segala macam enggak. Ternyata di sini dia punya badan usahanya kan. Protect and Gambler Indonesia misalkan gitu. Nah, itu yang daftar ke kami. Nah kalau kita ngomong lokal company ya otomatis mereka akan langsung bisa daftar. Betul. Karena mereka kan memang di Indonesia. Kan, gitu ya. Nah itu yang paling penting buat pemenuhan syarat biar bisa diterima rekordasinya di Bea Cukai gitu, tentunya. Berarti buat produk-produk dari luar negeri yang memang belum ada badan usahanya di Indonesia masih belum bisa ya Mas ya? Ya intinya mereka sebenarnya kadang ada yang nggak paham juga yang ngeh ya bahwa mereka tuh punya perwakilan gitu di Indonesia gitu kan. Ini kan nanti kita pastikan bentuknya apa. Harus badan usaha berarti ya? Ya bentuknya apa misalnya gitu. Apakah kan kadang juga ke kuasa hukum misalnya konsultan atau ternyata itu hanya sebuah distributor misalnya itu harus kita makanya nanti ada diskusi dengan mereka audiensi kan gitu ya. Tidak langsung serta-merta mereka langsung datang kita terima enggak juga. Kita cek cross check gitu kan. Terus kita validasi yang pastinya. Validasi kemana data yang ada di DJKI karena mereka yang menerbitkan sertifikat merek misalkan gitu. Kami memvalidasi itu. Contohnya beberapa tahun lalu ada kejadian bahwa ternyata sertifikat di DJKI ini dicabut karena ada tuntutan segala macam. Ya kita cabut juga di rekordasinya kan gitu ya. Karena kita berdasarkan ke dasar itu. Nah gitu. Jadi memang bagaimanapun tetap validasi DJKI akan kita pastikan gitu. Maka kita koordinasi terus dengan DJKI. Setelah datang misalkan ini ada masalah apa enggak gitu kan terkait pemereknya. Apa pernah ada sengketa apa enggak. Itu tentunya akan jadi informasi lebih buat kami saat kami akan melakukan wawancara dengan si
rekordan yang baru itu misalkan seperti itu Mas. Berarti sinergi juga Kit ya sama Benar. di bawah Kemenkumham berarti Mas ya. Dulu Ya, sekarang hukum. Kementerian Hukum. Hukum. Kementerian Hukum. Masih ingat Mas Oke. terakhir koordinasi sama siapa? Ya sudah hadir ya. Enggak dong. Kalau menurut Mas Andri dan Pak Tarto nih, banyaknya atau maraknya pemalsuan tentunya kan nggak lari dari demand ya sebenarnya. Pasti. Dan menurut Mas Andri dan Pak Tarto, apa yang menyebabkan masyarakat terutama di Indonesia tuh masih suka lah ya dengan barang-barang yang ekspor ataupun impor yang diduga melakukan pelanggaran HKI? Ya karena terjangkau. Murah. Ya, murah. Karena demand memang kalau kita ngomongin barang KW atau barang palsu, supply and demand itu pasti bicara ya. Betul. Semakin tinggi demandnya ya supply juga akan menyesuaikan pasti. Nah masalahnya masyarakat Indonesia ini secara umum, menurut penelitian di MIAP ya, masyarakat Indonesia anti pemalsuan ini memang masih tidak masalah gitu menggunakan barang KW, bahkan tidak malu gitu ya bahasanya. Berbeda dengan negara-negara Eropa misalnya masyarakatnya ketika menggunakan barang KW atau palsu dia akan malu dan tidak mau ditunjukkan. Kalau kita mungkin tidak masalah gitu. Bukan berarti bangga tapi tidak masalah. Tidak masalah menggunakan barang. Budaya ya menurut saya. Iya, Jadi memang kalau di Eropa sana kan sampai aparat penegak hukumnya sekalian kalau memang ada yang misalkan wisatawan yang datang ternyata jamnya palsu dia harus copot. Bawa baju, ya baju harus copot. Tas harus dan sampai segitunya karena apa? Budaya mungkin di negaranya memang sudah menghormati bener gitu terkait intelektual ini kan gitu ya. Nah kalau kita melakukan itu ya sangat-sangat intinya harus duduk bersama kan gitu ya. Bagaimana memecahkan ini kan gitu ya. Kita kan gak bisa maksain juga gitu loh bahwa masyarakat Indonesia harus dong gitu kan gak bisa juga. Iya. Karena emang tersedia di pasaran juga ya Mas ya. Kalau kadang kan misalkan kayak saya gitu, saya pakai asli juga disangkanya palsu, jangan-jangan kan barangnya kan, misalkan gitu, mungkin dari profil ya, misalkan loh, profil orangnya gitu. Saya sih nggak berani memvalidasi ya. Siapa tahu kan gitu ya, siapa tahu kalau orang yang ternyata good looking gitu, dia pakai palsu disangkanya asli. Nah itu kan sebuah penilaian yang menurut saya nggak bisa dipaksakan kan gitu ya. Nah, begitupun dengan yang tadi orang Indonesia ternyata lebih suka seperti dan jangan khawatir. Bukan Indonesia aja yang seperti itu. Jadi kita ditemani sama orang-orang Thailand, orang-orang Vietnam juga. Maksudnya memang satu circle yang budayanya hampir mirip dan seleranya, gitu. Memang itu jadi tempat negara yang memang sedang digandrungi gitu loh barang-barang yang memang mirroring kayak nyebutnya ya kan. KW1 brand sebutannya apalah itu yang penting bukan asli kan gitu ya. Itu sih jadi memang ada temen lah. Oh berarti kalau di wilayah Asia Tenggara atau Asia Mas ini? Asia Pasifik? Asia, sebenarnya Asia Pasifik ya. Cuma kan kita memang terkenal di Asia Tenggara kan. Memang cobalah kemana, kita ke Bangkok. Iya kan. Bisa dilihat seperti apa. Pulang kan mungkin kelihatan bawahnya apa kan gitu ya. Misalkan gitu. Oleh-olehnya apa gitu. Sama ke Vietnam. Bukan saya nyebut itu karena memang itu semua data ya. Iya. Semua atas kajian survei. Tadi juga masyarakat Indonesia anti pemalsuan juga mensurvei itu gitu loh. Kalau orang Indonesia memang tidak masalah memakai barang-barang yang tiruan itu kan gitu ya. Menurut saya sih sekarang kalau mau ditanya lagi mungkin itu PR bersama gitu menurut saya dari semuanya bahwa memang negara ini harus menciptakan barang yang memang mirip dengan barang yang dari luar itu tapi produksi Indonesia misalnya gitu. Makanya harusnya UMKM yang dinaikin kan gitu ya. Tapi kan kita sekarang kan merasa agak sedikit sedih misalnya kayak Bata kemarin kan sudah tutup pilot. Padahal kan dia harusnya yang head to head dengan sepatu yang dari luar negeri misalnya. Misalkan contoh sepatu itu yang head to head. Range harga bisa bersaing kan gitu. Bener. Jangan ketinggian juga kan gitu. Akan milih yang itu. Kita kan tahu mungkin range harga barang-barang KW itu kan berapa. Ya kita cari misalnya substitut barangnya ya dengan harga segitu juga. Tapi produk lokal kan gitu. Harusnya seperti itu. Harusnya menurut saya. Tapi ini kan PR bersama. Betul. Nggak mudah gitu melihat sebanyak ini kita harus memastikannya itu. Itu sih Mas. Tapi kalau emang gimana Mas? Kamu dulu. Enggak deh. Tapi kalau melirik masyarakat Indonesia kan menurut saya pribadi nih Mas, kayak banyak yang pengen menaikkan value diri dia dengan menggunakan barang-barang yang terlihat branded kayak gitu. Nah akhirnya karena di pasaran juga banyak barang-barang yang mungkin bisa dibilang ilegal atau kok ilegal sih palsu ya. Palsu tersedia akhirnya mereka ya beli-beli aja kayak gitu. Dan balik lagi kadang orang menilai ya tadi pas ada yang mungkin bisa dibilang beauty privilege juga ya Mas ya. Gak sih kayak asli nih kayak gitu. Gak berani komen. Saya pakai asli aja dibilang palsu Mas.
Oh, berarti Mas kalau misalnya produk yang dia indikasi melanggar HKI masuk, tapi si pemegang merek tidak melakukan rekordasi. Rekordasi parakordasi. Rekordasi. Apakah bisa dibilang produk itu ilegal? Gimana ulangi, masuk dari dia luar masuk, negeri. Iya, tapi dia si pemegang merek gitu, dia tidak melakukan rekordasi. Apakah jadinya produk ini kan melanggar HKI? Melanggar HKI. Yang masuk bisa dikategorikan ilegal atau Oke. Kalau dari sudut pandang undang-undang kepabeanan, dia tidak melanggar undang-undang kepabeanan. Dari sisi kepabeanan. Dari sisi kepabeanan. Baik. Tapi kan ingat, di Indonesia ini kan nggak cuma bea cukai doang yang ngawasin HKI, malah kita cuma betul. 1 dari 5 gitu loh. Ada Satgas HKI namanya. Satuan Tugas HKI ini dipimpin oleh siapa lagi kalau bukan DJKI ya kan? Dengan bersama dengan Baris Krim Polri, di situ ada BPOM, ada Kominfo juga. Oke. Jadi tugas dan fungsi bea cukai itu hanya di kawasan pabean saja. Ketika sudah keluar dari kawasan pabean, itu menjadi ranah atau tusinya DJKI bersama Baris Krim Polri gitu. Kalau misalnya mau dilakukan penindakan di luar kawasan pabean. Iya. Tadi pertanyaannya, apabila belum rekordasi bagaimana? Ya bea cukai tidak punya kewenangan secara aktif kan tadi. Iya. Iya. Malah salah kalau kita nangkep di dalam kawasan pabean. Malah dipermasalahkan. Dasarnya apa gitu. Tapi kalau memang dia belum rekordasi dan kita rilis, sesaat keluar dari kawasan pabean, itu dia bisa ditangkap oleh pihak lain. Pihak lain. Asal ada aduan ya. Ini kan delik aduan ya Pak. Delik aduan. Asal ada aduan dari pihak pemegang merek, dia bisa langsung ditangkap gitu. Jadi dia menjawab pertanyaannya, apakah itu barang ilegal? Iya, ilegal tapi secara HKI. Bukan secara kepabeanan. Karena dia sudah memenuhi semua aturan kepabeanan. Oh, baik. Tapi kalau kita udah ada surat perintah dari pengadilan surat perintah niaga. dari pengadilan niaga, baru kita bisa menindak di Tahan gitu ya. di kawasan pabean, meskipun belum rekordasi. Meskipun belum rekordasi. Oke. Bedanya itu. Itu bedanya. Dapat ya Mas Negara? Dapat. Oke. Ngerti ya? Udah ngerti. Dan pembedanya adalah kalau ex officio tadi yang pertama dengan rekordasi dan hanya merek dan cipta saja. Merek dan cipta saja. Ya, Baik. jadi tadi yang 7+1 itu sisanya hanya pihaknya yudisial kan gitu ya. Jadi rekordasi hanya merek dan cipta. Siapa tuh ada yang mau ngomongin paten nih gitu kan. Kenapa Iya. Mas? Kenapa? Gimana? Jawab. Gimana coba? Ya intinya sih karena kita meriksa barang ya. Concernnya memang barang. Itu kan barang. pemeriksaan Iya. barang. Bener. Cukai itu kan tetap ke pemeriksaan barang. Jadi mungkin yang intangible mungkin agak susah kan gitu ya. Makanya intangible yang bisa dilihat kan gitu ya. Makanya merek sangat terlihat, bisa dilihat dari tulisan, bisa dari mana. Karena cipta juga masih bisa dilihat kan gitu. Maksud saya mungkin pas pembuatan undang-undang dulu kan, ini dari undang-undang 10 kan dulu, 95, kemudian yang 17 juga. Itu mungkin di situ. Jadi yang jibel yang memang sesuai dengan kewenangan kita, bahwa kita melihat. Makanya melihat kepelanggaran itu dengan memastikan melihat persis barangnya seperti apa kalau HKI itu. Nah, kalau tadi masalah legal nggak legal, intinya kan sebenarnya HKI ini kan izin apa enggak gitu loh. Betul. Kan? Hak yang pemilik haknya siapa kan gitu. Ya kalau dia nggak seizin si pemilik haknya nggak tahu, ya berarti kan secara HKI-nya ilegal menurut si pemilik haknya kan gitu. Tapi masalahnya adalah rekordasi apa enggak dengan bea cukai kan gitu ya. Saat dia melihat di depan kita setiap hari gitu pemeriksaan teman-teman di Satker di pelabuhan di mana ya. Kalau belum rekordasi ya seperti Mas Tato bilang, ya kita catat dulu. Kenapa? Bukan tidak mungkin berikutnya dia akan daftar. Baru sadar gitu Mas ya. Baru sadar dan ini sebuah pengalaman juga. Pas sadar kita udah punya data. Baik. Iya, Oh ini sering adanya di sini kan gitu ya. Karena itu kan rutinitas ya. Biasanya Continue Mas ya. Continue. Makanya pas saat kami lakukan, saat dia rekordasi, kami sudah tahu, akhirnya kita tegah kan, kita lakukan penangguhan sementara di pelabuhan. Dan memang yang kita hadapi memang juga pinter kan. Saat kita tegah di Tanjung Perak pertama ya Mas ya, pulpen itu. Tahun berikutnya dia pindah ke Tanjung Mas gitu kan. Jadi memang mereka mencoba juga bea cukai ini nyambung gak sih? Ternyata nyambung kan antar kita kan terintegrasi, ada sistem kita di HKI ini kan. Jadi teman-teman di satu kantor dengan kantor yang lainnya akan nyambung gitu. Jadi itu sih. Baik. Jadi ini mungkin buat yang punya merek-merek juga nih bisa langsung rekordasi ya Pak ya. Kalau mau barang-barangnya atau produk-produknya dilindungi oleh bea cukai saat nanti ada barang impor yang masuk kayak gitu kan. Oke. Kalau ngomongin tentang dampak dari peredaran barang-barang yang melanggar HKI nih Pak. Apa sih, ada nggak dari segi dampaknya gitu Pak? Silakan Pak Tarto. Banyak dampaknya. Nah,
Saya catat nih. Dari aspek mana nih dampaknya? Misalnya Ekonomi. Oke, ekonomi boleh. pasti ada kan kerugian kan, baik dari pihak produsen pasti merasa dirugikan dong, penjualannya turun, bahkan mungkin saking turunnya penjualan bisa mem-PHK karyawannya, tenaga kerja hilang ya. Dari sisi negara pajak juga nggak dapat jadinya dari si pemegang merek aslinya, lalu dari tenaga kerja juga nggak dapat gaji segala macam. Nah itu kan dari ekonomi, tapi kan nggak cuma sisi ekonomi nih yang kita bahas kalau pemalsuan ini. Baik. Ada aspek kesehatan. Bayangkan kalau obat dipalsu, vaksin dipalsu, kosmetik dipalsu, itu kan masuk ke badan. Iya. Misalnya tadi ada minuman juga kemasan dipalsu, masuk ke badan, kan nggak jelas isinya apa. Bahaya. Gitu. Bahaya Iya, kesehatan. benar. Ada aspek keselamatan juga, misalnya spare part kendaraan yang tidak sesuai dengan standarnya, yang tadinya harusnya ngerem bagus jadi nggak bisa ngerem misalnya gitu, ya kan? Jadi ya aspek-aspek lain juga ada, kayak semacam dari sisi negara juga ada bahwa dia bisa dijadiin pendanaan terorisme misalnya. Baik. HKI. Oh jauh kan mikirnya kan? Iya. Kaitannya di mana tuh, Nah. Pak Tarto? HKI ini kan easy money sebenarnya. Pemalsu itu kan ketika dia memalsukan produk kan dia dapat nilai margin yang besar. Dengan pengeluaran yang minimal. Kenapa dia tidak mengeluarkan research and development cost, ya kan? R&D-nya nggak keluar. Dia tinggal copy paste aja gitu. Dengan biaya yang murah. Tapi jualnya nggak murah-murah kali juga gitu. Iya. Karena apa? Karena kalau dia terlalu murah, orang-orang akan ngeliat langsung palsu nih. Tapi kalau dikasih kurangnya sedikit saja, diskon nih, flash sale misalnya gitu kan. Cuci gudang. Cuci gudang, betul. Segala macam itu. Jadinya akhirnya marginnya banyak. Nah, bisa jadiin pendanaan terorisme sebenarnya untuk itu. Yang baru-baru ini kami dapat juga sebagai ini ajang untuk pencucian uang. Baik. Pencucian uang, jadi seolah-olah legal nanti hasilnya. Tapi yang pasti ya reputasi perusahaan ya atau pemegang merek kan terganggu ya. Itu dari aspek reputasi ya. Betul. Komplainnya pelanggan kemana? Pasti ke hotline-nya pemegang merek. Kok saya pakai kosmetik Anda kok tadinya mau cantik malah jadi burik sih gitu kan. Jadi merah-merah misalnya gitu. Iya. Coba lihat fotonya video. Oh, itu bukan produk kami. Akhirnya reputasinya turun. Untung dia komplainnya ke hotline. Kalau dia komplain di media sosial, kan tidak ada konfirmasi. Akhirnya reputasi kosmetik tersebut turun. Oke. Menurunkan minat inovasi juga tentunya. Yang sudah bikin R&D tadi capek-capek mikir, tinggal dipalsu aja terus Laku juga. Laku juga. Ya ngapain aku capek-capek bikin. Yang terakhir trust issue. Trust issue. Ya, untuk negara ini ketika banyak pemalsuan beredar, produk-produk palsu beredar, negara internasional atau pihak internasional pasti akan menganggap Indonesia nggak serius nih menangani pemalsuan. Ngapain kita investasi di sana? Ngapain? Akhirnya turun semua, jadi ya kembali ke ekonomi tadi kan turun semua. Itulah aspek-aspek yang bisa dilihat dari pemalsuan di Indonesia ini. Ambil kalau udah investasi dari perusahaan besar dari luar, kalau udah trust issue otomatis bakal menurun sekali. Semuanya kan pada nggak mau datang ke sini. Ada nggak geser pasti kan gitu. Baik. Kalau ngomongin gimana Mas? Saya tambahin aja bahwa mungkin prinsipnya gini ya. Hati-hatilah bagi pemegang merek yang mereknya mulai terkenal gitu. Iya. Karena dipastikan si pemalsu ini akan cari yang mereknya terkenal, yang merek-merek yang sudah membuat, kalau kami melihatnya indikasi pelanggarannya adalah membuat pusing atau bingung si konsumen kan gitu. Betul. Saat mirip, saat apa kan itu harga yang tadi Mas Tarto bilang range-nya nggak terlalu jauh kan bikin bingung ya. Nah itulah indikasi pelanggaran mulai muncul kan gitu ya. Pastikan merek terkenalnya harusnya sudah mulai hati-hati saat mereka sudah mulai naik kan gitu ya. Konsumennya loyal ya. Saya tidak mentasbihkan ini, cuma pastikan pasti udah muncul gitu, karena sudah ada juga yang melaporkan ke kami. Jadi satu bulan ini misalnya di hari ini dia official terkait produknya, sebulan kemudian yang palsunya udah muncul. Nah, jadi karena apa? Udah mulai rame gitu. Jadi memang kalau udah mulai terkenal, hati-hatilah gitu. Jadi memang mau dilindungi di border gitu ataupun di dalam negerinya oleh kepolisian maupun DJKI ya harus sudah mulai ada tim yang khusus lah melihat seperti itu gitu. Baik. Menurut saya. Mas, tapi gini, dari sekian banyak dampak tadi, kan banyak tuh dampak negatif dari kesehatan, dari ekonomi, semuanya kompleks sekali. Ada nggak sih upaya dari tadi kan ada Satgas HKI ini buat memberikan kesadaran ke masyarakat nih bahwa ini loh produk-produk ini tuh berpotensi buat ini loh di Indonesia tuh ada potensi adanya barang-barang yang melanggar HKI, jadi jangan pakai. Ada nggak sih Mas upaya preventif dari pemerintah buat
ngasih tahu masyarakat Oh, kayak iya. gitu. Upaya preventif dan represif tetap jalan terus kok. Oke. Mas. Karena kan Satgas HKI ini bertemu rutin lah ya, periodically ya. Kayak kami setiap kali ketemu selalu sharing. Kalian lagi nangani kasus apa? Lagi apa yang rame sekarang di tempatmu gitu misalnya. Kita selalu sharing. Nah, dari sharing itu nanti akan muncullah gagasan-gagasan atau ide-ide apa yang harus dilakukan ke depan. Contoh, kalau untuk sesuai porsinya ya, tapi sesuai porsinya. Kalau untuk terkait misalnya e-commerce misalnya, memang Bea Cukai memang tidak sampai sana kewenangannya untuk barang HKI ya. Tapi kan ada Kominfo di situ yang bisa men-take down semua toko online yang jual barang palsu. Take down. Jadi Kominfo ada di dalam Satgas HKI itu untuk men-take down produk-produk yang dijual di e-commerce yang palsu. Di take down, diturunin gitu. Apakah langsung hilang gitu? Enggak, tumbuh lagi tetap. Tapi kan rutin terus. Iya. Berkesinambungan gitu. BPOM juga ada di situ untuk mensosialisasikan barang palsu, obat palsu atau kosmetik palsu, sampai juga mengambil atau bersama-sama Polri merazia misalnya gitu. DJKI dengan Polri sering ngambil barang di pasaran tapi berdasarkan aduan. Iya. Sekali lagi berdasarkan aduan. Kalau di Satgas itu isinya siapa aja Pak Tarto? Bea Cukai tadi? Saat ini DJKI dulu itu sebagai DJKI. leadnya. Oke. Leadnya. Lalu ada Bea Cukai yang porsinya ada di perbatasan atau di pelabuhan, ya kan. Lalu ada Bareskrim Polri yang selalu menemani DJKI kalau misalnya mau penindakan gitu di lapangan gitu kan. Ada BPOM khusus untuk obat, kosmetik, makanan yang palsu. Lalu terakhir Kominfo. Tapi Satgas ini kata DJKI akan dikembangkan, akan diperkuat. Oke. Akan ditambah kekuatannya dengan mengajak Kementerian Perdagangan, Kejaksaan, Perindustrian, Pendidikan. Kementerian Budaya ya, Pendidikan Kebudayaan karena terkait hak cipta, segala macam, Oke. dan yang lain. Nanti mungkin sambil jalan, tapi itu harus bikin PKS dulu katanya. Kalau Kerjasama dulu. Itu sesuatu yang sudah kita lakukan dengan DJKI soalnya, PKS atau perjanjian kerjasama. Oke. Kalau misalnya terkait dengan tusi Bea Cukai ini, ketika petugasnya gitu ya menemukan atas barang tersebut diduga melanggar HKI, itu atas barang tersebut diapakan oleh Bea Cukai nih, Pak Tarto atau Mas Andri? Ditindak kah gitu? Dikembalikan ke luar negeri gitu misalnya gimana? Tentunya kan kami sudah selain melakukan sosialisasi, berarti kan keluar ya. Kita juga lakukan internalisasi kan, berarti ke dalam. Jadi kami juga sering beberapa kali ikut mengisi acara di Kanwil kan gitu ya, Satker. Apalagi satker-satker yang memang berpotensi atau high risk ya, terkait barang-barang yang masuknya dari si barang palsu tersebut. Pintu masuknya ya. Pelabuhan-pelabuhan mana gitu, pelabuhan besar kan gitu ya. Nah harusnya sih gitu kan para pejabat-pejabat atau pegawai atau petugas pejabat yang ada di sana kan udah firm ya terkait. Tinggal dia ada di posisi mana misalnya gitu kan. Kalau di posisinya di bagian pengawasan tentunya kan udah paham ini. Sudah ada yang punya user ataupun di sistem kami kan gitu ya. Jadi bisa lihat secara detail barang-barang ini kemungkinan sudah rekorsif apa enggak kan gitu ya. Terus apa sih indikasi awal bahwa ini tuh melanggar enggaknya itu ada di sistem kan gitu ya. Nah bagi yang bukan di bagian pengawasan, misalnya di bagian pemeriksaan barang kan gitu ya, di pelayanan, pemeriksaan dokumen misalnya atau apapun itu ya harus koordinasi dengan bagian pengawasannya di Satker ya kan gitu. Baik. Jadi ada saat jeda untuk membuat barang itu ditahan nantinya kan, dilihat dulu kan terindikasi atau tidak. Dan yang perlu diperhatikan adalah Bea Cukai Indonesia, Custom Indonesia itu tidak mempunyai kewenangan untuk memastikan barang ini palsu atau tidak kan gitu ya. Jadi barang ini ada pelanggaran tidaknya, palsu tidaknya itu saat ada nanti di sidang pengadilan niaga kan gitu ya. Jadi beda, custom yang lain mungkin ada kan gitu. Kita kan ratifikasi biasanya dari adopsi dari TRIPS Agreement namanya, WTO kan, perjanjian. Nah kebetulan custom Indonesia belum sampai ke memastikan itu. Baru mengamankan aja. Baru mengamankan, menangguhkan sementara waktu tadi kan, sementara waktu, menghentikan sementara waktu barang tersebut tidak keluar dari kawasan pabean kan, secara administrasi. Nah gitu, atas delik aduan tadi itu kan gitu. Jadi nah kalau mau menyebut misalkan custom yang lain misalkan yang sudah secara ideal ya, custom Amerika, custom yang dari CBP, terus yang Jepang, mereka melakukan pembuktian sendiri. Mereka langsung bisa eksekusi. Misalnya Jepang misalkan kalau yang ada yang ekspor datang barang penumpang, bawaan penumpang,
ini cerita dari sana kan, misalkan ada bawa tas polo palsu misalkan, dia langsung bisa sobek di situ. Oh, oke. Bea Cukai bisa langsung merusak barang tersebut. Marah-marah nggak orangnya? Enggak sih, ya kan. Nah mungkin beda ya. Nah budaya kembali ya. Budaya kembali ya. Nah, kira-kira cocok nggak itu di Indonesia seperti itu kan? Oke. Custom Indonesia langsung melakukan itu kan misalnya. Nah itu yang mungkin masih kita pikirkan kan seperti itu. Jadi mereka bisa melakukan langsung eksekusi, memastikan ini palsu enggak, melakukan penyidikan kan gitu ya, memusnahkan barangnya kan gitu, penyitaan segala macam. Nah di kita kebetulan masih penegahan dan penangguhan sementaranya saja. Penenggahan dan penangguhan sementara. Nanti pas saat penyidikannya, kemudian saat ke pengadilan itu jadi diserahkan ke wewenang yang lain kan gitu ya. Yang boleh menyidikan hanya kepolisian dan DJKI di Undang-Undang Intelektual Indonesia ya. Bea Cukai Indonesia tidak bisa, meskipun kita punya PPNS, tapi tidak untuk yang HKI. Dalam konteks HKI belum bisa ya, Mas, belum ya? bisa. Kalau jangka waktu penegahannya itu sampai kapan, Mas Andi? Sampai selesai? Ada. Memang di PMK kami, Peraturan Menteri Keuangan itu ada rigid waktunya, timeline-nya. Karena apa? Namanya kita menegah barang yang belum tentu salah kan gitu. Iya, betul. Iya. Apalagi di pelabuhan, misalkan kasarnya di pelabuhan tuh ada dwelling time segala macam kan gitu ya. Karena apa? Karena belum tentu nih salah enggaknya. Beda hal kalau pembayaran pada umumnya kan gitu. HKI ini belum memastikan itu. Nah, makanya rigid waktunya sangat tepat. Jadi ada 10 hari pertama itu memastikan terkait tadi bahwa kalau memang mereka atas notifikasi, jadi karena delik aduan ya, kita harus notifikasi nih setelah Bea Cukai nemu, kita notifikasi ke pemegang mereknya, mau lanjutin apa enggak nih kasusnya kan gitu ya, penegahan ini. Oke. Bisa mereka menjawab tidak, ya kita akan rilis barang tersebut dari kawasan pabean karena aduan kan ini. Mereka mencabut aduannya berarti kan? Iya. Izin atau enggaknya betul. lah gitu ya. Ini nah itu terserah mereka alasannya. Alasan tidak melanjutkannya kan terserah dari pemegang merek kan. Yes. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Betul. Dengan merekordasi berarti menitipkan itu kan. Oh, ini indikasi awalnya ada nih pelanggaran kan gitu. Bea Cukai hanya itu. Saat mereka jawabnya mudah-mudahan iya, misalkan jawabannya iya, mereka lanjut ke pengadilan niaga kan. Mengajukan ke pengadilan niaga. Nah di pengadilan niaga nanti ada 10 hari lagi, ada penangguhan sementara namanya. 10 hari lagi, habis itu ada pemeriksaan fisik bersama tuh. Jadi hakim ada peraturan sendiri, peraturan Mahkamah Agung nomor 6 2019 itu akan langsung turun ke lapangan buat pemeriksaan memimpin pemeriksaan fisik bersama. Jadi Bea Cukai tentunya yang hadir di situ kan karena kita yang nangkep, yang negah, terus ada juga DJKI sebagai ahlinya kan gitu ya. Ada si pemegang mereknya tentunya yang memastikan bahwa kan dia harus membuktikan bahwa ini pelanggaran apa bukan kan gitu. Ini barang saya yang seperti ini, barang aslinya, produknya. Ini kemungkinan bukan kan gitu. Tentunya si eksportir atau importirnya kalau di kita kan gitu ya. Karena mereka yang bertanggung jawab atas barang itu juga ya, Mas ya. Termohonnya kan gitu ya, memastikan itu. Nah, menurut saya jadi semuanya ada di timeline itu 30 hari. 30 hari. Jadi kalau 30 hari belum selesai, belum sampai ada ketok palu bahwa ini adalah barang palsu atau bukan? Pelanggaran. Persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhan, ya harus kita rilis juga. 30. Tapi best practice nama ini ya Mas Arta ya. Belum pernah sampai 30 hari. Karena di permaknya pun dikunci. Jadi 5 hari setelah perintah penangguhan sementara di permaknya tuh peraturan Mahkamah Agung sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik. Berarti di hari ke-15 dari 30 tuh harusnya sudah ada kepastian betul pemeriksaan fisiknya kan gitu ya. Jadi barang ini juga nggak ada bertuan kan harus dipastikan ini melanggar apa tidak kan gitu ya. Statusnya harus jelas. Betul. Oke. Ada diklatnya nggak sih, Mas Andi? Ada ya. Ada. Kita punya peltek pelatihan teknis. Tapi kita bersama ya, Transnational Organized Crime, kejahatan negara. Jadi kan HKI ini salah satu objeknya, part of itu ya. Part of-nya. Saya tadi sebutkan Mas Tarto yang banyak tadi itu. Nggak pernah dipanggil ya? Kan ngajuin nggak tapi? Ngajuin. Karena memang yang di pengawasan dulu ya. Emang antriannya panjang sih Mas. Bisa lah. Iya. Belum dapat kursi ya? Banyak banget peminatnya. Mau dilanjutin nggak? Iya. Mas, tapi kalau boleh tahu nih, mungkin sahabat BC juga penasaran. Pernah nggak sih Mas ada kasus yang menarik gitu? Mungkin yang sahabat BC pengen tahu juga tentang sebuah yang menarik. Bukan. Menarik tentang pelanggaran HKI, ternyata ada kasus apa, terus ternyata bisa terbukti bersalah atau terbukti nggak bersalah. Ada kasus yang menarik nggak sih Mas? Yang mungkin boleh diceritain. Kalau nggak ada ya kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Yang menarik ya, oke. Mungkin kan apa ya? Kita kan cuma memang indikasi awal aja ada pelanggaran HKI. Tapi kan yang memutuskan memang pemegang mereknya. Kita kasih foto, kita kasih video dari pelabuhan. Mereka biasanya pengen minta lihat langsung barangnya. Pak, saya ke pelabuhannya dong, boleh nggak? Oh nggak boleh, area terbatas. Restricted area pelabuhan itu. Jangan, nanti. Kamu jawab iya dulu bahwa ada dugaan pelanggaran HKI. Kamu taruh jaminan senilai 100 juta rupiah. Jaminannya hanya berbentuk 2 ya, garansi bank atau customs bond. Bank guarantee atau customs bond. Nggak boleh uang tunai.
taruh di pelabuhan, di kantor bea cukai yang mengawasi pelabuhan tersebut, nanti baru kita undang pemeriksaan fisik bersama tadi yang seperti yang kata Mas Andri bilang. Nah, biasanya dari foto atau video yang dia pegang atau dia terima dari kita itu mereka diskusi dengan lawyernya biasanya. Biasanya di bidang HKI ini ada lawyer khusus ya, maksudnya law firm yang memang bergerak di bidang HKI. Ketika gambar atau video itu dia lihat, lalu lawyernya ngasih masukan. Baik. Kayaknya kita nggak akan menang deh katanya gitu. Kayaknya kita nggak. Loh kenapa? Karena di situ di dalam satu produk itu ada 2 merek. Jadi merek yang dilanggar, ada merek baru lagi yang entah apa gitu kan. Cuma kecil gitu. 50-50 ya. Ya, 50-50. Jadi kata law firmnya, kata lawyernya, jangan dilanjutin nanti kamu kalah, malah kehilangan cost gitu, malah kehilangan biaya gitu. Karena apa? Jaminan 100 juta rupiah tadi bukan untuk bea cukai, tapi untuk pihak pelabuhan ketika demurrage atau biaya-biaya penanganan kontainer itu ditagihkan gitu. Karena kan dia sudah kayak melakukan penuduhan, tuduh itu palsu, tapi ternyata nggak melanggar HKI. Akhirnya biaya-biaya itu dipotong dari yang 100 juta tadi, biaya penimbunan, biaya pembongkaran dan segala macam. Tidak dibebankan ke importir lagi gitu. Gitu. Jadi ya itu yang menarik adalah kami juga baru tahu, oh iya ternyata mereka punya pertimbangan sendiri ya gitu. Ada 2 merek, jadi dia nggak bisa menang gitu. Akhirnya dia mau menguatkan dulu produknya, mereknya. Jadi nanti meskipun nanti ada datang lagi, si lawyernya akan bisa bilang ini yakin menang kita gitu. Itu yang menarik sih. Dan akhirnya dia tidak jadi melanjutkan meskipun sudah naruh jaminan. Akhirnya dikurangin jaminannya karena dia mundur. Dipotong untuk biaya di pelabuhan itu ya. Itu menarik sih menurut saya. Kalau yang lainnya sih biasanya dia jawab iya dan lanjut aja. Biasa. Berarti ada konsekuensi juga yang harus diambil oleh pemilik merek yang mau ngeiyain itu Mas ya, buat naruh jaminan dulu kayak gitu loh. Agar tidak ada ini ya persaingan usaha yang tidak sehat nanti main tuduh-tuduh aja. Iya benar ya. Kan kepentingan importir harus kita jaga juga. Iya benar. Kan kita di tengah nih, nggak boleh berat sebelah. Fasilitator. Iya, kita harus di tengah dong. Kita nggak punya kepentingan. Ini kan B2B ya, business to business. Takutnya disalahgunakan gitu ya, Pak ya. Kalau nggak ada beban jaminan tadi, dia akan main tuduh-tuduh aja. Yang penting nggak keluar dulu, bodo amat. Iya. Enggak, dia harus nanggung sesuatu juga, konsekuensi juga. Jangan dijadikan tools lah bea cukai untuk jadi persaingan usaha kan gitu ya. Makanya tadi dikasihkan part-part tertentu yang membuat itikat baik dari si pemegang mereknya terlihat jadinya kan. Kalau ternyata dia nggak mau garansi, nggak mau melihat bahwa pembuktian, dia kan harus membuktikan tuh. Betul. Ini ada pelanggaran nih gitu kan. Berarti dia harus effort memang kan di awal kan gitu ya. Iya. Nah, jaminan tadi yang Mas Tato bilang, terus jaminan di pengadilan itu akan nanti kalau memang diketok palu oleh pengadilan niaganya bahwa ada pelanggaran, tuh semuanya balik 100%. Ya, baru ke dibalikin. Makanya kan jadi sebuah sebuah hal yang wajar menurut kayak opportunity cost ya. Iya, dibaliknya kalau ternyata mereka nggak bisa buktiin dan kalah, ya uang itu harus terpotong dan mungkin ganti rugi bagi si importir tadi karena barangnya kan ketahan. Betul. Sebagai informasi aja kan misalkan nih dalam satu kontainer gitu misalkan kan nggak semuanya melanggar HKI misalkan kan ada sebagian kan yang sesuai namanya masih dugaan ya. Betul. Betul masih dugaan. Jadi kita juga tanggung jawab atas barang yang tidak melanggarnya kan harus harus dirilis kan secara kepabeanan cukai nggak masalah. Secara HKI nggak masalah. Ya harusnya nggak boleh kita tahan kan. Ada hak di situ bagi si pemilik barang ya kan untuk dilepas. Nah bagi yang melanggarnya justru kita akan lanjutkan sampai ke pengadilan bahwa itu melanggar atau tidak kan gitu ya. Itu sih. Baik. Tapi kalau boleh tahu juga nih Mas, bea cukai udah berapa lama sih terlibat dalam kegiatan pengawasan HKI gitu? Atau udah dari dulu sebenarnya udah ada tapi sekarang baru concern-concern yang atau muncul di permukaan atau memang baru-baru aja gimana Mas? Menarik nih, soalnya kan tadi Mas Nadi udah bilang sebenarnya ini sudah ada di Undang-Undang 10 tahun 95. Ada 11 pasal di situ. Sudah kerja Pak. 95 saya SMP kayaknya. Jadi tahun 95 itu sudah ada 11 pasal ya, dan pasal 54 sampai 64 itu tentang HKI doang. Tapi juklaknya belum ada. PP-nya belum ada, PMK-nya belum ada. Jadi belum. Subditnya mungkin belum ada juga. Baru tadi 2 tahun 3 tahun. Baru 2 tahun 3 tahun. Nah, jadi memang waktu itu mungkin pelaksanaannya di lapangan berbeda-beda karena tidak ada pedoman yang sama. Jadi masing-masing kantor itu akan mengejawantahkan pasal-pasal itu dengan caranya sendiri-sendiri. Akhirnya nggak seragam. Itu yang bikin ya kebingungan lah ya di lapangan, baik dari pemegang mereknya yang mau mengadu ataupun petugas bea cukai sendiri yang lagi pengen mengimplementasikan, mengenforce itu pasal itu. Kira beda-beda gitu. Nah, sejak
PP-nya terbit tahun 2017 yaitu PP nomor 20 tahun 2017. Baik. Itu udah mulai kelihatan tuh bentuknya gimana caranya tata laksananya. Dikuatkan lagi dengan peraturan Menteri Keuangan 40 tahun 2018. Itu lebih jelas lagi, rigid banget semuanya. Enak jadinya kerjanya semuanya. Oh oke. Nah ternyata kan udah lama nih kita sebenarnya udah fokus sama HKI udah lama Mas, bahkan di Undang-Undang 95 udah ada nih. Udah ada, Tapi baru mulai 2017 udah ada peraturannya tadi. Nah boleh tahu nggak sih Mas data-data apa ya penindakan HKI dalam hal kepabeanan nih 5 tahun terakhir gitu gimana sih Mas? Sebenarnya kita pengen nanya dari 95. Oh iya, Tadi baru kelamaan ya. 5 tahun terakhir deh boleh gak sih Mas di spill ke teman-teman sahabat BC mungkin. Yang lebih lama di subdit. Wah baik. Founder. Founder. Yang rancang. Luar biasa loh. Berat banget pertanyaannya. Memang kalau dari 95 kan sebenarnya kita seharusnya sebagai orang Bea Cukai kan paham undang-undang kita ya. Iya. Pasal 53 aja kan terkait lartas ya. Barang jarang dan dibatasi itu ngatur sampai ke adanya INSW, sampai adanya sebuah border post border, pengaturan seperti itu. Itu satu pasal aja loh. Ini loh 11 pasal gitu kan. Berarti lebih ngaturnya besar lagi. HKI. Jadi sangat tidak mungkin kalau kita nggak aware ini gitu loh. Harusnya kita lebih aware gitu kan. Karena 11 pasal menurut saya dari segi situnya ya sudut pandang. Nah kalau memang 95 belum bisa, salah juga kalau kita belum ada juklak terus kita lakukan kan gitu ya. Ketidakseragaman itu muncul. Kalau kita dengar cerita-cerita dari senior-senior kita kan, zaman dulu gue mending gini aja gitu kan. Atau lapor polisi langsung, misalnya polisi nanti tegah di luar gitu-gitu kan. Karena kita belum bisa negah. Benar. Kan gitu ya. Nah kesini setelah ada keseragaman inilah membuat jadinya intinya seperti tadi saya contohkan. Tahun 2019 kita tegah di Tanjung Perak, 2020 langsung tegah dengan barang yang sama, asal yang dari yang sama negaranya kan gitu ya. Jadi memang mereka kan nyoba-nyoba intinya. Sini udah sini ketangkap. Di sini udah ketat nih gitu. Pindahin. Kan Bea Cukainya sama menurut saya kan. Kita kan sama satu ya. Satu. Semuanya awareness-nya alhamdulillah kan kita semuanya awareness sama. Jadi pas saat beda manapun jalur masuknya selama itu legal ya. Tentunya kita akan pasti tahu kan gitu ya. Nah kalau masalah sudah berapa banyak kan gitu ya. Kita sampai saat ini udah 17 ya. 17 kali penegahan dari tahun 2019 awal. Karena apa? Karena permaknya muncul 2019 juga tuh. Peraturan Mahkamah Agung. Karena harus pengadilan kan. Pengadilan harus punya juklaknya juga. Iya benar. Iya jadi setelah komplit itu 2019 alhamdulillah kita langsung penegahan pertama kali di Tanjung Perak itu. Waktu itu masih Pak Heru Pambudi dirjennya kan. Pak Dirjennya langsung datang langsung preskon kan gitu ya. Sampai saat ini sudah 17 penegahan dan bermacam-macam produk kan gitu ya. Kalau mau dilihat dari jumlahnya mungkin sedikit saja kita spill ya. Jadi hampir ada 1.146.000 piece ballpoint yang kita sudah tegah dan sudah dimusnahkan oleh si pemegang merek ya. Dimusnahkan untuk apa? Agar tidak tersebar di pasaran kan, dihancurkan langsung kan gitu. Terus ada juga sekitar 160 roll dan 890 karton amplas. Amplas, Amplas, jadi amplas kan ada rollan kan. Kalau dari luar negeri kan, kalau belum potong-potongan kan masih roll gitu bentuknya. Ada juga yang paling banyak ini 4.600.000-an pisau cukur yang tadi jilet itu. Dari mulai yang mirip mereknya jadi jilet ke jelilet kayak gitu. Dari sekarang mereknya malah beda-beda. Tapi kita setelah ada pendaftaran 3D itu sudah melanggar. Jadi penting warna dan bentuknya mirip dan membuat bingung konsumen itu langsung udah melanggar. Udah melanggar. Meskipun tak ada merek misalkan kan gitu. Kemudian ada sekitar 72.000 piece kosmetik sudah kita tegah juga tahun lalu. Dan 1.681 karton masker. Nah, kebetulan ada juga yang daftar ke kita tuh masker dari mungkin dari 3M ya Mas ya, dari luar negeri. Masker kecantikan apa masker kesehatan. Oh kesehatan. Kirain masker buat itu perawatan. Betul. Jadi kan dulu mungkin pas pandemi cerita udah pakai masker masih juga ya karena mungkin palsu maskernya ya kan. Masih kena juga kan gitu ya karena mungkin banyak palsunya gitu kan. Yang 3M itu terutama. Itu sih dari data yang sudah kita lakukan selama ini ya. Itu dari jumlah penindakan dari 2019 semakin naik ya trennya. Apakah dibarengi dengan semakin banyaknya merek yang melakukan rekordasi? Otomatis. Makanya tadi kalau mau ditanya Mas, ini bahwa yang menarik kasus apa sih? Mungkin Bea Cukai yang rekordasi belum banyak produk-produk yang menarik ya. Menarik menurut orang kan gitu, brand kan gitu ya. Misalkan sepatu, tas gitu kan, itu belum karena memang belum rekordasi ya. Jadi
kami di sini sih menunggu. Kalau seandainya pemegang merek itu rekomendasi ke kami ya, Mas Tarto ya, kita sudah nunggu sih, kita punya data juga kan gitu ya. Nah, kita kan nunggu aduan kan. Kalau mereka belum ngadu, belum rekomendasi ya, kita nggak bisa action kan gitu ya. Jadi makanya belum menarik secara produk kan gitu ya. Karena memang belum sampai situ barang rekomendasi ke kaminya. Kita pengen jelasin sedikit ke sahabat BC. Jadi rekomendasi itu proses pendaftaran merek ke sistemnya Bea Cukai agar ketika ada dugaan pelanggaran bisa dilakukan penegakan berdasarkan data yang sudah direkam gitu ya. Betul. Kalau tidak dilakukan rekomendasi oleh pemegang merek maka Bea Cukai nggak punya wewenang buat nggak bisa action. Nggak bisa action. Betul. Jadi mungkin himbauan juga Mas ya buat para pemilik merek nih ya, Pak ya, buat daftar yuk, nggak ada kerugiannya kok gitu, karena dengan daftar malah makin terlindungi. Betul. Ya, Terkadang mereka nggak ngeh juga kan. Nah, nggak ngeh bahwa nggak ada kok barang yang palsu buat kami gitu. Ada juga kan kejadian itu ya. Enggak belum ada. nggak mungkin. Sebulan 2 bulan kemudian datang. Ternyata ada Pak. Saya bilang apa? Betul itu kejadian. Itu kejadian. Kita nggak bisa maksa. Intinya nggak boleh karena kita kan secara pengawasan ya melihat itu sebagai data intelijen, data informasi. Tapi setelah rekomendasi baru kita cek data itu kan, kita validasi dengan datanya mereka. Sebabnya mereka pasti punya data juga kan, modusnya seperti apa, nah gitu. Tapi pada saat pertama memberitahukan ke mereka, ya terserah mereka melihat ini sebuah apa gitu kan. Jadi kalau memang ini sebuah ajakan dan menurut kami ya, kami punya data, kan nggak jarang juga Bea Cukai yang nyamperin ya, maksudnya nggak mungkin kan gitu. Jadi harusnya mereka lebih serius gitu melihat itu kan gitu. Minimal daftar dulu. Buktikan gitu bahwa ternyata ada di pelabuhan misalkan di bandara atau di mana kan gitu. Nextnya gitu. Next kalau berarti untuk mekanisme perekaman atau rakordasi itu gimana Mas Andri? Ya, apa yang harus disiapkan oleh para pemegang merek untuk mungkin mendaftar ke pemegang merek bisa langsung pada nyatet ya. Oh gitu. Oke. Memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya kalau mau rekomendasi ke unit kami atau Bea Cukai ini. Yang pasti syarat utamanya pertama harus berbadan usaha di Indonesia dulu. Berbadan usaha pastikan di Indonesia. itu dulu ya. Okay. Kalau memang dia perusahaan luar negeri, pastikan dia punya perwakilan atau subsidiary company atau anak perusahaan lah gitu, atau perwakilan lah minimal. Yes. Itu di Indonesia ada. Baik. Baru habis itu dia nanti salah satu pegawainya akan ditunjuk menjadi examiner. Examiner itu adalah kayak expert produknya gitu ya. Jadi biar nanti kita akan nanya ke dia, soalnya kalau misalnya di pelabuhan ada produk yang dianggap melanggar HKI gitu. PIC-nya lah. PIC-nya, kontak pointnya lah minimal 1. Yang ngerti banget lah sama produk itu ya Bang ya. 1 atau boleh lebih, tapi minimal 1 dari pegawainya, bisa dari law firmnya juga boleh. Nah dari abis itu baru dokumen-dokumen ya biasalah, dokumen-dokumen biasa kayak NPWP, terus kita kan memastikan dia bayar pajak ya. Sertifikat mereknya dari DJKI pastikan masih tervalidasi gitu ya, dan beberapa syarat-syarat dokumen lain yang administratif yang lain yang bisa dibaca di PMK 40 seperti akte pendirian perusahaannya, lalu SIUP SIB ya. Udah diganti NIB. NIB sekarang. Lalu ada surat pernyataan pengalihan hak kalau misalnya memang dari luar negeri dialihkan ke Indonesia. Baik. Lalu dan jalur distribusinya lah biar kita tahu. Misalnya dia biasanya lewat Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, tiba-tiba nanti ada dari Belawan, berarti kan diduga bukan punya dia nih gitu. Jadi mau kita serap ilmunya mereka juga sedikit biar ada bahan untuk memvalidasi nanti ini barang dugaannya palsu atau asli gitu. Untuk syarat lengkapnya tadi bisa dilihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2018. Tahun 2018. Setelah mereka udah punya nih mekanismenya berapa lama gitu, berapa hari? Semuanya lewat online ya. Jadi kalau memang tidak punya waktu atau tidak bersedia datang ke kantor nggak apa-apa. Nanti semuanya mekanismenya online, pakai CISA HKI namanya. Pakai sistem informasi kita yang punya kita itu. Lalu kalau ada proses wawancara pun nanti bisa online gitu. Intinya semuanya dimudahkan. Lalu kalau memang sudah lengkap dan benar, kami janji layanannya 30 hari sudah dapat dari Pak Direktur kita. Sertifikat perlindungan HKI-nya, rekordasinya. Tapi biasanya 7 hari sudah ada sih. Ada satu hal yang mau kami garis bawahi di sini, yaitu proses rekordasi ini gratis. Free of charge. Tidak ada biaya sama sekali. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya. Dilindungi oleh Bea Cukai secara aktif tapi tidak mengeluarkan biaya. Nah, keren gak sih? Luar biasa ya. Baik, kita tutup belum ya? belum. Oke, tapi masa kalau udah
daftar nih Pak, udah rekomendasi. Ada jangka waktu berlakunya nggak sih izin itu atau memang berlaku seumur hidup gitu atau ada jangka waktu berlakunya gitu? Berlakunya setahun dan dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang. Kenapa cuma setahun sekali? Ya memang karena mungkin ada perubahan-perubahan di Produknya. pihak perusahaannya. Ya. Produknya berubah, examinernya tadi berubah, ahli produknya misalnya mutasi, ya enggak? Oh. Emang kita doang yang mutasi, Ya. dia juga mutasi. Nah, nanti Mas Andri? Jadi Kok ngelus dada? Sabar. Sabar. tapi tiap mau habis, mau expired, nanti kita ingetin. Ingetin. Kita Ah, ingetin. iya. Woi, 2 bulan lagi mau expired, rekomendasimu mau diperpanjang nggak? Kalau sudah perpanjangan akan jauh lebih mudah prosesnya karena tinggal klik perpanjang gitu. Kan dokumennya sudah ada di kita semua, online, sudah ada di sistem kita. Keren. Dan juga mungkin kita pengen ingetin bagi pemegang merek kalau mungkin masih pengen mendapatkan informasi detail bisa menghubungi kontak center kita ya. Benar. Gitu Ya, Bravo. Bravo Bea Cukai 1500. Di nomor di bawah ini. Ya, ada di bawah ini ya. Karena di atas bawah juga. Pak Tarto. Oh, di atas. Itu ngalangin muka kita sebenarnya. Oke, Pak Tarto atau Mas Andri, kan sekarang ternyata masih ada lah merek-merek pemegang merek yang ternyata belum daftar, belum rekomendasi itu. Memangnya ada kendala apa sih gitu? Atau Apa sih penyebabnya mereka belum mau belum mau daftar? atau kayak belum gitu? berminat? Tadi Mas Andi udah bilang mungkin mereka belum merasa dirugikan ya dari penjualan yang palsu. Mungkin dia tidak tahu ada palsunya. Oke. Heeh. Mungkin sudah kita bilang ada kok masuk. Enggak ada, belum merugikan. Maksudnya penjualannya masih baik-baik aja. Mungkin satu. Iya, Yang kedua mungkin segmentasi pasar. Jadi mungkin ada memang produk-produk yang memang sudah punya segmentasi pasar sendiri di atas. Jadi ketika ada palsunya di bawah, dia Dia menganggap itu opportunity. Ya, opportunity betul. Itu malah iklan gratis. Biarkan aja. Berarti produk kita laku. Pembeli kami atau pelanggan kami yang setia tidak akan Nggak beli terganggu itu kok. ya. Enggak. Tetap belinya di toko official kok. Enggak di mall yang benar, di toko yang benar. Enggak akan beli di pinggir jalan itu gitu katanya. Jadi tidak terganggu. Itu yang mungkin. Tapi kalau misalnya ada yang kita sudah datangi atau ingatkan belum daftar juga ya nggak tahu ya kenapa pertimbangannya apa mungkin. Saya juga nggak tahu apakah wajah kami terlalu menyeramkan. Perlu diganti. Enggak dong. Nggak, menyenangkan. Oh, iya. Coba kami yang datang. Kalau di antara semua merek yang sudah melakukan rakordasi, menurut Mas Andri dan Pak Tarto, merek lokal seberapa aware? Ya, betul. Ya, makanya sebenarnya aturan yang tadi ya, yang harus berbadan usaha itu kan sebenarnya tidak mengimbas ke level company, benar. Karena memang pasti mereka berbadan usaha kan di Indonesia kan gitu ya. Cuman, nah inilah yang nanti mungkin Mas Tarto bisa lanjutkan juga bahwa ya itu tadi akhirnya kami berusaha untuk mendekati mereka kan gitu ya dengan menjemput bola kan gitu ya. Jadi kami punya program menjemput bola ke mereka, memastikan bahwa tadi itu bahwa aturannya tidak mencegah mereka untuk daftar ke kami dan kami yang melihat sendiri gitu. Dan seperti pertama kali saya ketemu sama Standar Pen itu yang kita tegak, mereka itu produk lokal company ya kan. Dia tidak ekspor, tidak impor. Bayangkan. Jualnya lokal aja. Jualnya untuk di Indonesia. Untuk produk yang itu ya. Iya betul. Untuk produk yang ditegah itu kan. Tapi banyak produk yang lain juga dari Standar Pen kan. Tapi buktinya kita bisa dapat dari China kan barang langsung. Pemalsunya dari luar ya. Nah, makanya kan itu sebuah kerugian dan dulu sih cerita dari si pemiliknya hampir pilot segala macam kan PHK dan yang lainnya. Karena kan banyaknya klaim atas barang-barang palsu yang ke mereka kan gitu ya. Iya. Banyak gampang patah lah kan gitu ya. Tintanya nggak bagus gitu-gitu. Padahal itu kan bukan produknya mereka. Betul. Tapi setelah kita lakukan penegahan sebanyak itu kemarin kan 2 langsung dipenah dari Tanjung Perak dan Tanjung Mas. Mereka langsung mengapresiasi kita. Alhamdulillah kan gitu apa. Pak alhamdulillah saya nggak jadi PHK lagi orang-orang. Alhamdulillah kami perusahaannya jadi jalan kembali. Karena apa ya? Karena sudah kita tegak. Satu mungkin yang belum kita sampaikan, kalau penegahan itu dilakukan di kami di border kan di pelabuhan misalkan, tentunya barangnya masih banyak kan gitu ya yang kita tegak daripada yang sudah di pasaran kan gitu ya. Karena memang belum dibagi-bagi misalnya gitu kan. Misalkan kita tegah di Tanjung Perak. Berarti kan kita pelabuhan Tanjung Perak itu di Surabaya, berarti belum dibagi ke bagian Surabaya yang lain-lainnya kan gitu ya. Otomatis 1 kontainer lah penuh misalkan atau setengah kontainer. Bayangkan kalau kita tegahnya masih di warung, distributor itu kan akan sedikit kan gitu. Nah, makanya itu langsung signifikan bagi sebuah perusahaan Standar Pen itu yang lokal company dengan 2 kali penegahan saja di pasaran sudah mulai hilang Pak gitu kan langsung dimusnahkan dan sebagainya kan. Betul. Di samping mereka juga berkomunikasi dengan kepolisian dan DJKI untuk membasmi yang sudah yang terpalang beredar, ya? betul yang sekarang sudah beredar kan gitu ya. Jadi menurut saya
disebutkan langsung Mas. Jadi kita punya iya. punya program baru bahwa kita ada CVVR ya, Custom Visit to Potential Recordan. Jadi perusahaan pemilik pemegang merek ini yang berpotensial, yang kita punya datanya, kita akan datangi. Tentunya kita akan menggandeng bagian humasnya dari DJBC juga, bagian misalkan di Satker ada PLI-nya kan, pelayanan informasi. Karena kan kami dari bagian penindak ya, enforcement. Maksudnya kita yang datang gitu. Takutnya takut mereka ada apa nih orang enforcement datang kan dengan ada kesalahan terkait kepabeanan ya, padahal bukan. Karena kami datang ke sebuah perusahaan yang berpotensi bahwa itu bisa rekordasi atas data-data yang kami punya, dan kami menggandeng dari bagian humasnya atau PLI-nya dari Becukai setempat kan gitu. Jadi memang mereka yang duluan untuk pendahuluan awal, dan nanti baru kami akan langsung memberikan penjelasan-penjelasan. Tadi nama programnya apa Mas? CVVR. Custom Visit to Potential Records. Betul. Dan udah berjalan Mas? Setahun ya, dari awal tahun 2024, dari Januari 2024. Udah berapa ya Mas? Sudah menghasilkan berapa? Kalau menghasilkan yang pasti kita sudah menyampaikan dan sudah membuat awareness ke mereka ya, bahwa ada program rekordasi. Karena mereka sama sekali belum terinfo sebelumnya. Dari situ biasanya mereka akan konsolidasi internal dengan pimpinannya, dengan manajemennya, nanti baru akan daftar ke kami. Kalau untuk data belum bisa di-spill ya. Nanti sore mungkin. Karena proses masih proses semua ya, masih proses. Ya, mungkin ini juga menunjukkan upaya dari keseriusan Bea Cukai lah ya, untuk bahkan aktif menjemput bola, ketok pintu, ada potensi produk Bapak diginiin gitu ya. Karena imbasnya gede banget Mas, sampai tadi tenaga kerja, ya kan, sampai PHK kan sangat jauh nih efeknya, jadi harus benar-benar dijaga. Nah, tapi sebentar ini kita ngetok pintunya masih yang lokal company ya. Jadi kita nggak keluar negeri ngetok pintunya. Kalau itu aku ikut. Masih ngetok ide yang bagus. Masih ngetok pintunya pintu yang di dalam negeri ya gitu ya. Saya ngomong ke Mas Tarto. bisa. Kita bisa lah ya. Assalamualaikum. Kan kami butuh dari humas juga kan, PLI kan gitu kan. Itu dia maksudnya. Oke nih, Pak Tarto, Mas Indri. Harapan Bea Cukai deh buat pengawasan terkait peredaran barang-barang yang tentang hak kekayaan intelektual gimana Mas? Harapannya Bea Cukai sendiri ke depan. Kalau harapan Bea Cukai sendiri ya dari demand sendiri dari masyarakat dulu, tolonglah please, kalau bahasanya anak generasi sekarang kan, please kalau bisa hindarilah barang-barang yang palsu itu, KW itu nggak menguntungkan bagi banyak pihak gitu lah. Bahkan merugikan penggunanya sendiri juga kok, karena kan substandardnya di bawah rata-rata kualitasnya. Untuk pemegang merek kami himbau, daftarlah, rekordasi lah, maksudnya tidak ada ruginya gitu kan. Ini hanya untuk jaga-jaga kok. Memang kalaupun belum ada impor palsunya ya nggak apa-apa, yang penting kan terlindungi, siapa tahu ada gitu, atau ekspornya toh gratis, free, nggak ada ruginya, beneran deh. Akan kami bantu, akan kami bimbing sampai selesai, sampai jadi gitu kan. Dan kami mudahkan semuanya. Yang kami senang, kami tim dari Subdit KLN ini akan sangat senang sekali apabila ada perusahaan-perusahaan baik PMA atau PMDN dalam negeri yang terlindungi hak kekayaan intelektualnya oleh Bea Cukai. Kami bangga, kami merasa menjadi bagian dari abdi negara yang nyata-nyata gitu, melindungi negara Indonesia ini yang tercinta ini. Seperti kata Bu Sri Mulyani, jangan lelah mencintai negeri ini. Saya bangkit Bangga saya ya sama Pak Tarto dan Mas Andri. Tapi backsound bagus tuh. Potong TikTok. Oke, dan gak terasa di sini tadi harapan Pak Tarto mungkin sekaligus menjadi sesi terakhir kita di obrolan kali ini. Tapi sebelum itu, di sini banyak pertanyaan yang masuk Mas Andri dan Pak Tarto. Silakan. Cuman sudah menjadi bahasan kita dari tadi sebenarnya. Langsung terjawab. Tapi di sini ada beberapa, aku mention aja ya. Boleh. Yang pertama mungkin ini pertanyaannya lebih dijelaskan peran BC itu spesifiknya di bidang kepabeanan. Karena pertanyaannya gini, dari Steve FNCK Farm, HKI itu sebenarnya ranahnya siapa ya? Bea Cukai gitu atau siapa? Karena Maklon skincare itu belum proses produk sampel tapi udah minta bayar HKI. Mungkin ini di luar ranah Bea Cukai ya. Betul, mungkin sebagai meluruskan aja gimana nih Pak Tarto dan Mas Andri. Maksudnya yang tadi yang poin Bea Cukai itu porsinya di mana? Iya, tentunya kan peran Bea Cukai sesuai dengan kewenangan di undang-undang ya. Yes. Turun langsung ke PP dan PMK. Jadi
kami tentu membagi-bagi kewenangan itu dalam Satgas. Kan dalam Satgas terlihat ya. Tadi Mas Arto udah sebutkan DJKI sebagai lead. Iya. Tentunya harusnya ke DJKI menanyakan terkait DJKI, bagaimana tersertifikasi tidaknya sebuah merek kan gitu ya. Yes. Kalau kami memvalidasi saja DJB dan tentunya kami berkewenangan di kawasan Pabean, border. Border. Saat di luar kawasan Pabean kami tidak bisa apa-apa. Tapi kalau di dalam justru terbalik, kami yang lebih aktif kan gitu, Bea Cukai yang lebih aktif kan gitu. Jadi kalau menanyakan terkait apapun itu yang di kawasan Pabean, tentunya di ranah kami kan gitu ya. Sisanya tadi Barreskrim Polri, terus dari Kominfo, Kominfo men-take down segala macam dengan tentunya dengan usaha yang tidak Mudah selesai juga. ya. Nggak mudah juga. Take down muncul lagi karena memang susah. Nah, tadi budaya ya. Iya. itu sih Mas jawaban Oke, dari kami. baik. Next, ini juga sudah disinggung di obrolan dari Shaloma Printa. Kak, berarti kalau belum rekordasi, Bea Cukai tidak punya hak menyita dan lain-lain ya? Betul ya? Terkait HKI. Terkait ya. HKI. HKI, ya? betul. Betul. Kalau terkait yang lain masih punya hak menyita. Ini sesuai topiknya ya, HKI. Oke, ini juga Ada lagi, sudah Mas, dari Sauki 057, teman kita jangan-jangan nih. Kayaknya deh. Bukan. Sekarang gimana Regis untuk apa namanya rekordasinya, apakah berbayar? Tidak sama sekali ya. free of Free of charge. Free Free of charge. Yang terakhir nih, mohon izin bertanya terkait materi penegakan dan pelanggaran HKI. Apakah pernah ada case rekordasi terkait dengan cukai? Ada Ada. tentang dengan rokok. Ada Pak ya? Ada. Ada. Merek dari luar. Merek dari Indonesia. Oh. Merek dari Indonesia dia daftar ke Bea Cukai, ke kita, ke kami. Karena diduga ada rokoknya yang dipalsu gitu. Oke. Awalnya perusahaan rokok tuh berpikir begini. Kan kami sudah daftar NPP BKC. Iya. Kenapa Nomor data pokok lagi? pengusaha Bea Cukai. Kan data kami sudah ada di Bea Cukai. Kenapa kami harus daftar lagi rekordasi? Oh, tidak semudah itu Ferguson. Jadi ada perbedaan. Yang daftar itu Ferguson ya. Yang daftar Ferguson. Karena ada perbedaan kalau bisa dibilang perbedaan kepentingan lah gitu. NPP BKC itu tidak ngelihat HKI atau merek gitu. Yes. Kami tadi seperti yang kami bilang, kami butuh info dari examiner bahwa gimana cara membedakan produk itu. Makanya daftar lagi ke kami. Kami mau serap ilmunya sebagian tadi. Nah, akhirnya yang bersangkutan mendaftarkan 10 merek rokoknya dan minta untuk dilindungi oleh Bea Cukai karena diduga ada pemalsuan melalui lintas negara atau cross border. Jadi itu produk rokok dalam negeri. Dan ada potensi buat Ekspor. diplak lah dari luar kayak gitu, reproduksi di luar gitu. Oh. Baik, Luar semoga menjawab pertanyaannya tadi ya. Dari siapa namanya saya tidak mencatat. Ferguson tadi. Oke, nggak terasa Kit ya, kita sudah tercerahkan nih dengan insight-insight dari Mas Andri dan Pak Tarto. Hari ini HKI banget aku. Keren dong. Bahkan di bionya juga HKI expert. Mungkin paling terakhir nih ada closing statement nih yang ingin disampaikan di obrolan kita kepada sahabat BC yang menyaksikan kita dari live Bea Cukai RI dan mendengarkan dari kanal BC Radio. Mas Andri atau Pak Tarto silakan. Oke, saya dulu nanti dilengkapi Mas Andri mungkin. Siap. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan harapan dari khususnya Subdit Kejahatan Lintas Negara itu, ya itu tadi pertama masyarakat tidak beli barang palsu gitu ya, atau lebih teliti apabila membeli, jangan sampai menjadi korban. Ya, jangan tergiur harga yang lebih murah. Siapa tahu itu tidak asli gitu kan. Terus untuk pemegang merek yang tadi sekarang sudah terinfo ada program rekordasi, ada program pelindungan HKI di Bea Cukai. Silahkan hubungi kami atau hubungi Bea Cukai secara umum gini. Nanti akan diarahkan ke kami kalau misalnya sudah memenuhi syarat untuk rekordasi, akan kami terbitkan sertifikat atau rekordasinya yang berlaku selama 1 tahun, dan itu sekali lagi tidak ada biaya. Apabila ada yang ngaku-ngaku nanti untuk memungut biaya ini, tolong laporkan ke kami langsung. Akan kami tindak sendiri karena ini memang benar, ini free of charge, ini sebagai hadiah lah buat para pembayar pajak di Indonesia. Makanya tadi syaratnya adalah badan usaha di Indonesia gitu. Itu jadi ya jangan ragu. Kalau misalnya mau nanya-nanya dulu juga boleh. Ini benar-benar kita buka semua pintu informasi, kita bantu dan akan kita bimbing sampai jadi. Masih itu aja dari kami. Oke, next dari Mas Andri. Oh iya, tentunya ini tujuan akhir kami adalah awareness ini meningkatkan ya. Jadi masyarakat, dari APH yang lain juga aparat penegak hukum. Intinya bagaimana cara mengawasinya, memerangi semua ini kan gitu ya.
Jadi bagi para pemegang merek, tentunya Mas Tarto tadi saya bilang, kalau sudah daftar ke kami dengan gratis tentunya, tentunya itu nanti kami akan melaksanakan, membuktikan itu kan gitu ya, ada atau tidaknya pelanggaran kan gitu ya, dikasihnya ada atau enggak, karena memang itu kegiatan ekspor impor kan, masuknya barang keluar itu kan memang di kami, di kita ya, di Bea Cukai kan. Betul. Jadi sahabat-sahabat BC tentunya memastikan itu bahwa jangan ragu untuk memulai dari sekarang. Setelah kami selesai ini, silahkan langsung kontak berapa kontak center misalkan gitu ya. Nanti akan dieskalasi ke kami tentunya, audiensi berikutnya kan gitu ya. Jangan ragu dan sungkan untuk menanyakan apapun itu kan gitu ya. Tentunya kami di pemerintahan ini kan tentunya ini kan bisnis to bisnis ya. Kita harus di tengah, kita memastikan itu. Jadi kami tidak boleh berat sebelah ke si pemegang merek. Kita juga tidak boleh bersebelah ke si pemilik barang, importer eksportir kan. Nah, karena sudah ada aturan yang sudah dilakukan gitu ya, undang-undangnya, PP, PMK gitu. Jadi sangat-sangat kami tunggu dengan acara ini tentunya ya. Bagi yang mendengar gitu kan, ternyata masih penasaran atau apa ya Mas Tarto ya, datang saja ke kami atau tadi telepon langsung berapa kontak 1525 masih itu ya nomornya? Masih. Alhamdulillah. Karena saya juga pernah di sana waktu itu. 1525 jangan sungkan, nanti pasti langsung dari agen berapanya akan mengeskalasi, menjawab ataupun mengeskalasi ke kami. Itu sih dari. Terima kasih Mas Tegar. Mas Mat. Luar biasa. Pesan saya cuma satu. Apa tuh? Kalau yang keluar negeri tadi. Oh iya. Oke. Mau ketok pintu ya? Ambil nomor antrian dulu. Masuk subdit kalian dulu gitu kan ya. Iklannya gak pernah panggil nih. Luar biasa, kita sudah tercerahkan ya Kit ya. Bener banget. Hari ini. Ada yang ingin kamu sampaikan? Mas Tegar aja. Ya ingatlah pesan kedua narasumber kita tadi. Iya. Yuk daftar, rekomendasi biar mereknya aman, barangnya aman, nggak ada potensi buat dijiplak di ada KW-nya, dan buat masyarakat pun lebih aman ya Mas Tegar ya, pakai barang yang asli dan lain-lain. Dan kalau gitu sahabat BC, kita juga pengen ngucapin terima kasih buat yang sudah tune in nih baik dari live Instagram Bea Cukai RI maupun dari kanal BC Radio. Bener dan banget. yang sudah masuk juga pertanyaan dari WhatsApp kita tadi. Yes, kita bener ucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin pertanyaan yang belum sempat kita tanyakan ya, nanti mungkin kita akan siaran lagi nih sama Mas Tarto dan Mas Andri. Ditunggu undangan Baik, berikutnya. dengan senang hati. Nanti sore ya. Kapan aja. Langsung ya. Sekali lagi terima kasih Mas Pak Tarto dan Mas Andri. Sama-sama Mas Tegar, Mas Berkenan Bangkit. sharing. Kalau gitu yang bertugas saya Tegar Nawawi. Saya Bangkit Bakti narasumber Dewantara. Saya Andri Rizky Andawan. Saya Tarto Sudarsono. Kami berempat undur diri. Semoga Yes. obrolan kita bermanfaat Kit ya. Baik, bener banget. Kian. Sampai jumpa lagi sahabat BC. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.